Hai, saya Eko Sirait, tuan rumah Eko TV Star. Selamat datang, jangan lupa like dan subscribe. Kan Mona ni dikatakan seorang bomoh, dukun yang terkenal, dan dia pula sentiasa cool. Dia menampilkan self esteem yang plastik tu, dan itu menyebabkan memberi efek kepada masyarakat, dan kita pula beranggap dia ada something yang extra, sebab tu dia rasa cool. Itu yang menyebabkan Mona Fandey ni diingat sampai hari ini, sebab kelakuan dia, tingkah laku dia. 30 tahun yang silam, pada tahun 1993, negara Malaysia mempunyai catatan kriminal di mana kasusnya pada saat itu sangat menggemparkan. Terlebih lagi, pelaku yang korbannya bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang artis dan politikus ternama di masanya. Kisahnya itu berawal dari sebuah ambisi yang kemudian berujung dengan sebuah kasus pembunuhan. Kepala korban dipenggal, tubuhnya dimutilasi, dan dimasukkan ke dalam lubang dalam 1,8 meter. Siapakah pelaku dan korbannya? Yuk ikutin terus video selengkapnya. Oke guys, sebelum kita membahas bagaimana kronologis dan apa pula yang melatar belakangi kasus pembunuhan itu hingga terjadi, mari kita dudukkan dulu profil pelakunya. Masnah Ismail atau yang dikenal dengan Mona Fandey lahir pada 1 Januari tahun 1956 yang silam di Kanger, Perlis, Malaysia. Awalnya dia muncul dan terkenal di Malaysia setelah menjadi penyanyi dengan mengeluarkan album pertamanya, yaitu Diana 1. Namun tepatnya pada tahun 1987 yang silam, dia pun kembali membawakan lagu yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Berawal dari kedua lagu itu pula, kemudian menghantarkan Mona hingga menjadi artis terkenal di usia 31 tahun. Namun, seiring perjalanan waktu, karir Mona pun tergilas oleh perkembangan industri musik. Artis pendatang baru pun kian bermunculan. Pelan-pelan, nama Mona pun kian tergeser, dan popularitasnya sebagai artis pop Malaysia pun kian meredup. Alhasil, panggung industri musik yang tadinya menghantarkan Mona dalam kehidupan yang serba berkecukupan secara finansial berubah menjadi sesuatu hal yang serba kekurangan. Terbiasa dengan lifestyle atau gaya hidup yang serba mewah, Mona Fandey pun akhirnya kelimpungan. Puncaknya dikarenakan termakan usia dan sudah tidak lagi digemari oleh para penggemarnya. Dalam situasi yang sulit itu pula, singkatnya, Mona pun banting setir menjadi seorang bomoh atau dukun. Di Malaysia, nama Mona pun kembali bersinar setelah muncul ke permukaan, namun terkenal bukan menjadi artis, melainkan menjadi seorang dukun. Diceritakan selama menjalani profesinya sebagai dukun, sumber ilmu supranatural yang dimilikinya itu konon dipelajarinya dari seorang guru yang berasal dari Indonesia. Dukun ilmu hitam yang kesehariannya mampu mengobati berbagai hal yang bersifat mistis. Dan selama membuka praktek perdukunan, Mona pun akhirnya kebanjiran job perawatan. Sedangkan tamu silih berganti kemudian berdatangan dengannya. Sedangkan yang datang itu bukanlah orang kebanyakan, melainkan dari orang-orang terpandang yang fasilitas kehidupannya serba mewah. Seperti lazimnya menyandang status barunya sebagai dukun, Mona pun saat itu terbilang sukses sebagai dukun modern. Terlebih lagi, hal yang membuatnya populer, setiap kliennya yang datang diberikannya pegangan, jimat, dan jimat itu pula mampu membuat karir beberapa orang pejabat politik di negaranya itu bertahan dan karirnya pun semakin cemerlang. Dari mulut ke mulut cerita kesaktian, perobatan Mona itu pula kemudian menghantarkan Datuk Majlan Idris hingga meregang nyawa akibat menjadi korban pembunuhan sadis yang menggemparkan negara Menara Kembar atau Malaysia pada waktu itu. Kasus pembunuhan sadis yang menggemparkan itu terjadi tepatnya pada 13 Juli tahun 1993 yang silam, di mana Mona Fandey saat itu berusia 37 tahun. Sedangkan korbannya Datuk Majlan Idris yang semasa hidupnya dikenal sebagai seorang politisi dari Partai UMNO. Dia diketahui telah menjadi korban pembunuhan telah dilaporkan beberapa hari menghilang. Beberapa orang rekannya kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi. Dikatakan ayah dua
kedua anak itu sudah menghilang sejak tanggal 3 Juli tahun 1993. Datuk Majalan Idris sudah tidak lagi menghadiri beberapa agenda rapat politik yang diselenggarakan secara resmi bersama teman-temannya yang lain. Artinya politisi dari Partai UMNO itu sudah menghilang selama 10 hari setelah mayatnya ditemukan di dalam rumah Mona Pandey. Mirisnya pula saat ditemukan mayatnya dalam kondisi mengenaskan, kepalanya dipenggal, tubuhnya dimutilasi menjadi 18 bagian. Polisi menemukan potongan mayatnya di dalam lubang sedalam 1,8 meter yang di atasnya dicor dengan menggunakan coran semen. Terbongkarnya kasus pembunuhan itu setelah polisi menerima laporan adanya orang hilang. Mendapati laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan. Tempat yang biasanya didatangi oleh Datuk Majalan Idris ini juga tak luput dari perhatian polisi. Akhir, polisi mendapatkan informasi bahwa Datuk Majalan Idris kerap mendatangi sebuah rumah yang terletak di negeri Pahang, Malaysia dengan mengendarai sebuah mobil pribadinya. Sedangkan rumah tersebut belakangan diketahui polisi dihuni oleh Mona bersama suaminya Muhammad Apandi Abdul Rahman dan seorang pemuda bernama Juraimi Husin yang merupakan pembantu mereka. Setelah pengumpulan bahan keterangan atau full bucket terpenuhi, polisi kemudian mendatangi rumah tersebut. Nah, setibanya di sana, polisi pun menemukan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Telah dilakukan penggeledahan, barang-barang mencurigakan seperti rekaman video, album foto, dan sertifikat tanah atas nama Majalan Idris pun ditemukan. Berbekal dengan barang mencurigakan itu pula dan ditambah lagi mobil Majalan Idris tidak ditemukan, polisi di sana pun kembali bermanuver dengan cara memberitahukan ke koran berupa berita iklan pencarian sebuah mobil. Seperti gayung bersambut, beberapa hari kemudian polisi pun menerima laporan dari seorang sales. Mobil Majalan Idris yang dilaporkan hilang itu telah dijual oleh pasangan suami istri, yaitu Mona Pandey dan Muhammad Apandi Abdul Rahman di daerah Pudu, Kuala Lumpur, Malaysia. Dari situ kemudian keyakinan polisi semakin kuat bahwa hilangnya Datuk Majalan Idris bersama mobil pribadinya itu ada hubungannya dengan pasutri tersebut. Benar saja, polisi pun kemudian berhasil menangkap pasangan suami istri itu saat keduanya sedang berada di wilayah Wangsa Maju, Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ditangkap, keduanya pun awalnya tidak mengakui kemana perginya Majalan. Polisi mengetahui keadaan Majalan Idris berdasarkan pengakuan dari Juraimi Husin yang merupakan pembantu rumah dari pasangan suami istri atau pasutri tersebut. Awalnya, Juraimi Husin ini tepatnya tanggal 13 Juli tahun 1993 ditangkap polisi dalam kasus narkoba. Namun hanya berselang beberapa hari kemudian Juraimi pun ke polisi mengakui keberadaan Majalan Idris yang telah menjadi korban pembunuhan dari ketiga orang tersebut. Terhitung selama 20 hari kemudian, tepatnya tanggal 23 Juli tahun 1993, Juraimi pun bersama dengan polisi menunjukkan lokasi mayat Majalan saat dikuburkan. Polisi pun kemudian melakukan pembongkaran. Saat ditemukan, mayat tersebut sudah dalam keadaan tidak utuh dan berbau. Kondisinya seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Berdasarkan dari hasil penelusuran kasus terhadap ketiga orang pelaku itu, Datuk Majalan Idris dibunuh setelah direncanakan terlebih dahulu oleh pasangan suami istri tersebut, yaitu Mona Pandey dan Muhammad Apandi Abdul Rahman. Datuk Majalan Idris yang awalnya berhasrat agar karir politiknya menjadi anggota badan legislatif di Parlemen Malaysia terus cemerlang, kemudian melakukan interaksi sosial dengan melakukan komunikasi. Oleh karena akan dengan bujuk rayu dan ditambah lagi dengan ambisi yang menggebu-gebu, akhirnya Majalan Idris pun mengagumi soal kesaktian ilmu supranatural dari Mona Pandey yang didengarnya dari mulut ke mulut pada saat itu. Benar saja, Datuk Majalan Idris pun kemudian mendatangi rumah Mona Pandey dan berjanji akan memberikan uang sebanyak 2,5 juta ringgit Malaysia. Uang sebanyak itu setara dengan sekitar 8,3 miliar rupiah uang Indonesia. Sedangkan uang tersebut dipergunakan oleh Majalan Idris untuk membeli jimat sakti dari Mona Pandey berupa tongkat dan songkok milik Presiden Indonesia pertama, yaitu Bung Karno. Namun
Uang sebanyak 2,5 juta ringgit Malaysia itu tidak sepenuhnya dibayarkan oleh Majlan pada saat bertemu di rumah Mona. Majlan hanya membayarkan sebanyak 300,000 ringgit Malaysia yang diambilnya dari bank di Kuala Lumpur. Sedangkan kurangannya, Majlan hanya membawa jaminan berupa 10 surat sertifikat tanah. Dalam pertemuan itu antara Majlan dan Mona sempat terjadi dialog. Majlan sebelum kepalanya dipenggal dengan sebuah kapak kemudian mempertanyakan kapan waktunya mengambil jimat tersebut. Kapan jimat sakti itu awak ambil? Hanya Majlan memulai pembicaraan. Mendengar itu, Mona pun kemudian menjawab belum waktunya. Setelah ritual nanti, kata Mona, seraya mengingatkan bahwa kedatangan Majlan Idris saat itu hanya untuk mengikuti proses ritual mandi kembang untuk penggandaan uang. Kemudian, Mona pun mengajak Majlan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan sempit yang dijadikannya sebagai lokasi ritual mandi kembang. Majlan yang tadinya melihat ruangan itu hanya ada bak air berisikan bunga-bunga dan saluran air. Kemudian bertanya dengan Mona dengan mengatakan duduk di mana. Katanya seraya matanya mencari-cari sebuah kursi. Ritual kali ini tidak duduk tapi berbaring di lantai dengan kepala menghadap ke atas. Kata Mona menerangkan posisinya pada Majlan. Majlan pun saat itu menurut dan dia pun akhirnya berbaring di atas selimut tebal yang sebelumnya dibentangkan oleh Juraimi pembantu prianya. Begitu Majlan berbaring, Mona pun kembali meminta agar Majlan lebih tegak menadahkan kepala dan lehernya ke atas. Seraya berucap bahwasanya posisi tersebut merupakan posisi yang mudah untuk menyambut uang yang sebentar lagi akan turun dari langit. Sekarang tutup matamu, kata Mona memerintahkan Majlan di kala itu. Melihat itu, Apandi Abdul Rahman, suami Mona pun kemudian memicingkan matanya sebagai isyarat agar Juraimi Husin mengambil sebuah kapak tajam yang sudah dipersiapkan mereka sebelumnya. Dalam suasana itu pula, Apandi yang tadinya melihat mata Majlan dalam keadaan tertutup, seketika itu pula memberikan aba-aba dengan Juraimi. Begitulah suara mata kapak yang tajam itu saat menancap ke batang leher Majlan. Ketika itu pula darah pun moncrot. 2 kali tebasan leher dan kepala Majlan pun terpisah dari badannya. Tak hanya sampai di situ, Juraimi pun malam itu terpaksa bekerja keras untuk memotong-motong tubuh Majlan menjadi 18 bagian. Setelah itu, potongan tubuh manusia itu pun dimasukkannya ke dalam ember. "Diapakan ini Nyonya?" tanya Juraimi saat memperlihatkan potongan tubuh Majlan. "Sesuai rencana, tanam di lubang yang sudah kau gali seminggu yang lalu itu," kata Apandi sambil berlalu pergi. Mona pandai memberikan uang sebanyak 180 ringgit Malaysia dengan Juraimi seraya berucap, "Kami akan pergi ke Kuala Lumpur." Malam itu dalam keadaan ditinggal sendiri, Juraimi pun kemudian memasukkan potongan tubuh Majlan ke dalam lubang tersebut. Begitu sudah selesai, Juraimi pun lantas menimbun lubang tersebut dengan coran semen. Sementara Mona dan suaminya Apandi pun mendadak kaya dan keduanya pun berpoya-poya. Uang sebanyak 300.000 ringgit Malaysia itu pun dihabiskan keduanya dalam tempo selama 10 hari. Selama dalam pelarian, mereka berdua pun kemudian membeli mobil baru, ponsel, perhiasan, dan melakukan operasi kecantikan agar kulit Mona semakin kencang. Di akhir pesta kemewahan itu, timbullah masa menegangkan, di mana 3 pelaku pembunuhan sadis itu dihadapkan dengan sebuah proses hukuman persidangan. Dan puncaknya, selama 8 tahun kemudian, pada tanggal 2 November tahun 2001 yang silam, 3-nya pun mati di gantungan telah mendapatkan hukuman mati dari kasus pembunuhan itu. Mona Pandey yang saat itu berusia 45 tahun sebelum dieksekusi banyak meninggalkan cerita mistis. Mona yang selama menjalani proses persidangan terlihat bergaya tak seperti narapidana pada umumnya. Tampilannya pun selalu ceria dengan mengenakan pakaian serba mahal kerap berganti-ganti di hadapan para awak media. Mona pun saat itu sempat mengeluarkan guyonan dengan mengatakan, "Sepertinya saya banyak penggemar ya," katanya di kala itu. Sebelum beberapa hari dieksekusi tiang gantungan, diceritakan pula
Mona Pandey sering menyebutkan dirinya tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Begitulah kata-kata yang diucapkannya secara berulang-ulang sambil tersenyum misteri dengan pegawai penjara yang mengawalnya itu. Setelah dieksekusi mati di tiang gantungan bersama dengan suami dan pembantunya, jenazah Mona Pandey pun kemudian dibawa dari penjara Kajang, Malaysia dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Kantan, Kajang, Selangor, Malaysia sama suaminya Apandi Abdul Rahman yang saat itu berusia 44 tahun. Sedangkan pembantunya Juraimi Husin yang saat itu masih berusia 31 tahun dibawa ke kampung halamannya dan dikebumikan di Teluk Gong. Demikian, tetap semangat.